Yo, what's up saudara-saudari, Liki di sini dan sekarang kita kembali lagi di Oke Tekno. Dan sekarang kita bakal mereview wearable keluaran dari Huawei, yaitu adalah Huawei Smartwatch GT4. Jadi ini adalah perangkat yang dirilis oleh Huawei tanggal 5 Oktober kemarin. Dan ada dua varian sebenarnya yang dirilis untuk varian Watch GT4 ini. Ada yang 46 mm, ada yang 41 mm. Dan kebetulan kita bakal mereview yang 46 mm. Detailnya kayak gimana kita bahas dulu untuk packingannya kali ya. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, packingannya seperti ini. Finishingnya Dove, ya jadi kelihatan lebih premium lah ya. Tulisan Huawei sendiri di sini menggunakan warna gold. Ada gambar jamnya dan di sini kita mendapatkan strap yang kulit. Dengan layar yang seperti ini, finishingnya agak sedikit glossy lah ya. Jadi seperti itu yang membedakannya. Dan kalau kalian penasaran, langsung aja kita unboxing di dalam kotak ini ada apa aja. Yuk. Oke, seperti yang bisa kalian lihat, di sini udah ada jamnya. Kita juga udah coba beberapa minggu terakhir. Jadi ini kita ala-ala unboxing kali ya. Jadi ini kita sudah buka seperti ini, ada jamnya. Lalu di dalam kotaknya ini sendiri, selain ada jamnya, kita juga mendapatkan chargernya seperti ini. Ini chargernya dan nanti bisa dikoneksi langsung ke adaptor. Dan yang terakhir ada manual book, ya standar lah ya seperti ini. Dan cukup simple. Dan sekarang kita bakal coba apa aja yang ditawarkan oleh smartwatch ini. Fiturnya apa aja, apa yang bisa dia kasih ke pengguna, lalu berapa tahan lama baterainya kita bakal coba. Dan untuk mengoperasikannya di sini dia bisa dioperasikan di perangkat iOS maupun juga Android. Jadi dua perangkat itu bisa, tapi mungkin teknisnya agak sedikit repot untuk yang Android. Nanti bakal kita bahas lebih dalam. So kita bakal coba nyalain dulu jam tangan ini untuk mengoperasikan ke perangkat iOS di sini. Oke, ini pada saat kita nyalakan posisinya seperti ini dan dia memang sudah menggunakan Harmony OS bawaan dari Huawei yang dimana ini nanti pada saat proses pairingnya cukup mudah juga ya pada saat kita coba. Jadi kita pernah coba dua perangkat baik Android dan iOS dan memang untuk Android mungkin butuh dukungan pihak ketiga untuk mendownload aplikasi Huawei Health. Dan seperti ini pada saat settingan awalnya kita tinggal langsung pilih penggunaan bahasanya, kita coba pilih bahasa Inggris. Lalu di sini sudah ada opsi pairing yang langsung bisa dicoba. Dan kemudian untuk pengguna langsung aja install aplikasi Huawei Watch di sini. Kita udah coba juga install di sini. Oke. Prosesnya udah nyala. Kita pairing di sini bisa pakai scan QR seperti ini atau juga bisa di pairing Bluetooth seperti biasa. Dan di sini kita bakal coba. Oke, ini ada scan QR-nya. Kita langsung add device di sini. Setelah terkoneksi ada keterangan di sini pairing. Lalu kita pairing. Dan otomatis perangkat ini bakal meminta ya standar lah ya, ada pengizinan untuk mikrofon, notifikasi, lalu juga tracking keseharian kita seperti apa, karena ini basicnya adalah smartwatch yang punya fitur lengkap untuk kesehatan. Dan setelah berhasil pairing ada nongol notifikasi seperti ini, langsung kita operasikan aja. Kita langsung geser-geser dan langsung aja kita coba jam tangan ini bisa seperti apa aja. Oke, bicara tampilan, ini Huawei dia menggunakan layar AMOLED dan memang secara tampilannya ini terlihat lebih mewah karena dia menggunakan desain oktagonal yang dimana identik sama hal-hal yang barang-barang flagship lah ya kalau kata Huawei, jadi kayak berlian, mobil, jadi semacam itulah. Dan ini dia yang memang diusung sama Huawei. Lalu bicara soal desain, di sebelah kanannya ini cuma ada dua tombol yang dimana ini bisa kendali juga, bisa digulirkan atas bawah, kita tinggal puter. Lalu juga bisa ditekan untuk ke menu setting seperti ini. Dan yang terakhir adalah menu back yang ya standar lah ya, bisa kalian pakai di sini untuk setting kendali si smartwatch itu sendiri. Dan sekarang kita bakal coba lihat ada apa aja fitur di dalamnya. Oke, sekarang saya coba kenakan smartwatch-nya.
Oke, layaknya smartwatch kebanyakan lah ya. Jadi di sini memang sudah ada fitur-fitur yang umum ada di smartwatch seperti deteksi pembuluh darah itu pertama, lalu memantau kualitas tidur, lalu pada saat ini juga bisa memantau kadar oksigen di dalam tubuh, lalu juga banyak hal lah ya fitur-fitur yang memang sudah disediakan oleh smartwatch. Sama halnya dengan kompetitor Huawei, jadi memang banyak banget fitur-fitur yang bisa pengguna dapatkan dari jam tangan pintar ini. Dan yang jadi catatan adalah khusus pengguna wanita, smartwatch ini juga mempunyai catatan untuk siklus menstruasi. Yang dimana nanti kalau misalkan ada mungkin pengguna yang sedang melakukan program hamil, kalian juga bisa mendeteksi kapan masa suburnya, kapan masa yang memang menjelang-jelang kalian bakal waktu dapat dan segala macamnya lah ya gitu. Bisa juga dideteksi oleh jam tangan pintar ini. Lalu secara tampilan OS Harmony ini sebenarnya nggak begitu bisa dibilang nggak begitu sulit untuk kalian operasikan. Jadi untuk tampilannya seperti ini, cukup sederhana. Kalian nanti tinggal bisa setting menu padat seperti ini. Lalu di sini juga ada gimmick-gimmick lain dari jam tangan Huawei ini, seperti tampilan antar mukanya atau mungkin settingan jamnya. Di mana di sini ada tampilan untuk mengganti wallpaper si jam tangan ini dengan ada nih yang namanya kayak semacam bunga gitu loh. Yang dimana pada saat kalian setting target tertentu di jam ini, dia nanti bakal terus berkembang sampai full menjadi bunga yang mekar jika kalian sudah mencapai targetnya gitu. Jadi ya gimmick-gimmick yang cukup standar tapi tetap seru lah ya gitu. Dan di sini juga ada 100 mode lebih olahraga yang bisa kalian custom. Misalkan kalian ingin lari sprint, lalu kalian ingin bersepeda, berenang, segala macam, itu cukup disetting aja lewat fitur-fitur jam tangan ini gitu. Dan untuk ketahanan baterainya sendiri, Okezone Techno bisa bilang ini cukup bisa dibilang lebih unggul dibandingkan brand-brand lainnya. Setelah kami coba hampir 2 minggu, dari pengisian penuh sampai sekarang ini baterainya ini masih tahan sekitar 53%. Itu berarti hanya sekedar 50% penggunaan daya baterai dipakai dalam waktu kurang lebih dari 2 minggu lah ya gitu. Dan kedua, pastikan ini kita nggak mengaktifkan screen on, ya otomatis pada saat kita nyalakan screen on otomatis konsumsi baterainya juga lebih cepat habis gitu. Tapi ini klaim dari Huawei memang smartwatch ini bisa lebih tahan sampai 14 minggu. Klaim dari Huawei adalah baterai ini bisa tahan 14 hari atau sekitar 2 minggu. Tapi kita coba hampir 2 minggu ini masih ada di angka 52%. Jadi jelas lebih tahan lama dibandingkan kompetitor lainnya. Oke, itu aja. Dan yang plusnya lagi memang ya ini sudah standar lah ya. Sudah menggunakan anti air juga. Dan memang sih dia sudah dibekali oleh dukungan NFC. Tapi memang tidak support di Indonesia karena hanya support di region Cina. Dan yang minusnya lagi mungkin ya kalau kalian pengguna Android, ini butuh aplikasi pihak ketiga untuk pairing perangkat ini. Karena memang nggak ada di Google Play Store untuk aplikasi Huawei Health. Jadi seperti itu aja. Sementara untuk paket penjualannya sendiri, Huawei memang membekali jam tangan pintar ini dengan strap tambahan. Jadi ini yang kita dapatkan adalah strap yang kulit. Kalau kalian suka aktivitas di luar ruangan atau mungkin olahraga, berenang segala macam, ada juga yang strapnya karet dan lebih tahan lama gitu. Nah, itu dia review tentang Huawei Watch GT4 ini. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi itu aja. Dan harga smartwatch ini dijual di angka 3,5 jutaan. Jadi pada saat proses pre-ordernya kemarin di awal bulan Oktober sampai tanggal 27 kemarin, Huawei juga memberikan strap tambahan. Tapi ya kalau misalnya kalian suka sama strap-strap jam yang elegan kulit seperti ini juga bisa dipakai. Ataupun ada strap tambahan yang tadi seperti kita singgung untuk olahraga juga bisa pakai yang versi yang karet. Dan untuk gaya gue rasa ini udah cukup banget lah ya, buat ke undangan bisa, buat ke kantor bisa, atau mungkin kalau yang buat cewek-cewek mungkin bisa coba yang diameternya lebih kecil, yaitu yang 41 mm. Jadi itu aja, saya Liki, sampai ketemu di Oke Tekno selanjutnya.